digunakan untuk menilai kelistrikan jantung. Yang mana pada pertemuan yang lalu, untuk menilai seseorang masih hidup, korban pasien masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita lakukan secara penilaian itu kita lakukan secara fisik. Artinya fisik, kita menilai dan memutuskan apakah korban itu masih hidup atau sudah meninggal itu dengan pemeriksaan radar pupil, dengan tes pengisian kapiler, ya, untuk memastikan pasien ini masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, sedangkan untuk kali ini pada siang hari ini kita akan mempraktekkan apakah pasien ini jantungnya masih memiliki listrik atau tidak. Ya, kalau nanti pasiennya jantung pasien masih memiliki listrik, maka alat EKG inilah yang akan mendeteksi adanya gelombang EKG atau gelombang kelistrikan jantung itu. Tetapi kalau ternyata alat EKG ini nanti menunjukkan garis strip panjang, tidak ada gelombang apapun, ya, hanya berupa garis lurus saja di semua item, maka menunjukkan pasien tersebut sudah meninggal dunia, ya, sudah mati. Sehingga kalau pemeriksaannya dengan alat ini ada yang menganggap lebih objektif, ya, lebih objektif. Pak, kenapa dianggap? Ya, karena sekalipun alat kan juga ada kelemahannya, ya. Nah, kalau alatnya error, ya kan, akan menjadi pemeriksaan menjadi rancu, menjadi bias. Oke. Nah, saya perkenalkan dulu. Ya, sudah mengenal ini ya? Sudah pernah lihat alat ini? Ya, belum Pak. Secara online dari semester 1 sampai semester 5 online terus, gimana mau lihat alatnya ini Pak? Bayar 6 juta cuma online aja ya. Nggak tahu kalau alat punya nggak tahu kalau kampus punya alat canggih gitu kan. Oke, nah ini namanya EKG. Memang bentuk EKG alat elektrokardiogram itu bentuknya beragam sekali tergantung dari mereknya, gitu kan? Tergantung kalau mereknya. Sekedar bocoran ini harganya sekitar 42 juta. Kalau dua berarti 84. Ini cuma untuk alatnya doang, belum trolinya ini ya. Nah, trolinya ini 1,5 juta ini. Makanya saya kemarin pesen yang bawa tolong jangan digledek, tapi diangkat gitu kan. Kenapa? Kalau digledek nanti perangkat elektronik yang di dalam itu bisa suloyo gitu ya, karena dari audit sampai ke sini jalannya tidak rata. Tapi kalau memang tadi saudara gledek ya, kalaupun nanti suloyo gimana Pak Yoga? Ya nggak apa-apa, nanti alatnya rusak toh, tahun depan diusulkan diperbaiki. Kan itu wajar. Lah Pak, tahun depan terus adik kelas gimana? Ya nggak usah praktek. Jadi orang nggak usah ribet ya, nggak usah ribet, nggak usah mikir mumet, pokoknya dipikir enak aja. Ya, makanya kemarin saya pesen tolong pindahinnya diangkat. Kalau digledek ada yang rusak, tidak apa-apa. Kalau rusak ya diperbaiki. Perbaikinya tahun depan. Adik kelasnya nggak bisa praktek ya, nggak apa-apa, nggak praktek juga nggak apa-apa kok ya. Oke, terus, nah tampilannya seperti ini ya dari sisi belakang, ya. Sisi belakang ini tombol on off, ada kabel. Ya. Meskipun ini EKG-nya ini bisa menggunakan charger, ya. Jadi kalau di on kan, ya tombolnya di on kan, belum tentu alatnya langsung nyala, ya, karena dia begitu di on kan otomatis yang dilakukan pertama kali alat ini adalah ngecas dulu, ya, ngecas dulu si baterai.
Kemudian tampilan yang lain dari depan ini adalah tampilan layar, nanti akan terlihat pada saat kita pasang beserta dengan tombol-tombol menu ya. Karena kita nanti hanya akan praktek EKG dasar, pasang EKG dasar saja untuk mengetahui pasien ini sudah meninggal dunia atau listrik jantungnya masih baik. Ya, yang pertama nanti yang dibutuhkan adalah tombol menu. Ya, menu ini adalah mengisi profil. Kalau keadaan darurat, kegawat daruratan biasanya tidak sempat mengisi data profil pasien. Ya, kalau dalam keadaan gawat darurat. Ya. Kenapa lebih baik langsung memasang EKG-nya? Ya, data profil pasiennya belakangan aja ditulis pakai pulpen, tidak apa-apa, tidak harus menggunakan mesin ini. Itu kalau dalam keadaan gawat darurat. Oke, terus kemudian ada print ya, nanti untuk mencetak. Ya, mencetak nanti cetakannya, kertasnya ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini. Ini menggunakan teknologi magnet. Jadi tidak membutuhkan isi ulang tinta. Ya, tidak butuh isi ulang tinta. Jadi ini kertasnya memang spesial, bisa muncul gelombangnya teknologi elektromagnet. Kemudian ini adalah elektrode hantaran atau dikenal dengan hantaran. Nah, elektrode atau hantaran ini terdiri dari 4 elektrode hantaran yang kita pasang di ekstremitas dan 6 elektrode hantaran yang dipasang pada sangkar toraks. Oke, untuk lebih ringkasnya silahkan yang jadi model Mas. Kaos kakinya dilepas sekalian ya, karena nanti angle-nya dijepit. Oke, yang dibutuhkan adalah gel EKG-nya. Iya. Semuanya. Yang dilepas semuanya apanya? Iya. Bawa celana pendek nggak Mas? Enggak itu Pak. Oh enggak. Celana pendek sekali. Oh iya. Oke. Dilipat. Nah ya. Oke ya, sudah cukup. Oke ya. Ini Masnya kebetulan bawahnya cuma celana pendek sekali ya. Tidak tahu ya. Iya. Kalau praktek EKG tidak perlu pakai celana pendek ya. Kalau praktek EKG nggak perlu pakai celana pendek. Apalagi harus menunjukkan celana pendek sekali. Itu juga nggak penting. Ya, yang penting adalah sangkar toraks. Oke. Nah, kita pasang. Untuk pemasangan di sangkar toraks ini ada 6 EKG hantaran yang kita letakkan pada intercostal space ICS 4 sebelah kanan sternum. Jadi kita jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan untuk mempalpasi. Ya, palpasi, kita lihat palpasi ini adalah tulang sternumnya. Kemudian kita palpasi ini adalah tulang klavikula. Ya, klavikula itu bawahnya klavikula ini adalah ICS 1. Oke. Kemudian di bawahnya lagi adalah ICS 2, ICS 3 dan ICS 4. Oke, disitulah kita letakkan hantaran namanya V1. Ini kebiasaan mahasiswa kalau praktek kayak gini nih. Selesai praktek, ya ninggal gitu aja. Gak pernah beresin alatnya, merapikan alatnya gitu. Jadi memang kebiasaan mahasiswa memang seperti itu. Jadi ya sudah, karena sudah jadi kebiasaan ya.
Oke. Nah, ini tadi letaknya hantaran C1. Nah, ini ada kodenya C1. Ya, C1 tadi diletakkan pada intercosta space 4 sebelah kanan sternum. Cara memasangnya gimana? Ya, dengan menekan vakumnya ini, ya, tempelkan kemudian lepaskan. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah hantaran yang kedua atau C2 itu kita letakkan ICS 4 sisi kiri sternum. Ya, no. Kodenya C2 ini, ya. Kodenya C2 ini kita letakkan pada ICS 4 sisi kiri sternum, ya. Sisi kiri sternum. Oke? Oke. Terus berikutnya kita pasang hantaran yang keempat. Hantaran keempat itu masangnya di mana? Ya, ada di ICS 5 mid clavikula. Jadi kita lihat ini panjangnya clavikula di sini kan. Mid. Kalau mid itu berarti pertengahan. Ya, berarti pertengahan itu di sini. Sret. Garisnya ke ICS 5. Oh, di sini ICS 5. Ya, ICS 5 ada di sini. Kita pasang V4 atau C4, ya. Kita pasang C4-nya ini. Nah, kemudian kita pasang C3. Ya, C3 itu terletak di pertengahan antara C2 dan C4. Kita pasang ada di pertengahannya. Oke. Kita pasang C3, set. Nah, berikutnya kita pasang C6. C6 itu ada di mid axilla, ICS 5 mid axilla. Jadi intercostal space yang kelima ada di pertengahan axilla. Oh, kita pasang ada di dalam sini nih. Kita pasang C6. Ya, ini ya, C6 ya. Kita pasang C6. Nah, kemudian kita pasang C5. C5 itu diletakkan pertengahan antara C4 dengan C6. Ada di tengah sini. Oke. Nah, ini C5. Ya, kita letakkan di tengah, set. Oke. Ini belum dilepas dulu Mas jamnya, Mas. Terus berikutnya kita pasang untuk yang elektrode pada ekstremitas. Nah, ekstremitas yang pertama kita letakkan pada arteria radialis kanan. Arteria radialis kanan. Warnanya apa? Warnanya adalah merah. Merah. Nah, karena merah ini ada lempengan lempengan metalnya, besinya. Nah, kita pasang di sini. Set. Jadi besinya itu pas pada arteria radialis. Kemudian kita pasang pada arteria radialis kiri. Ya. Setelah merah, kemudian warna kuning. Nah, tahu aja. Padahal Pak Yoga belum pernah ngasih teorinya, sudah tahu. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita pasang pada arteria tibialis posterior. Ya, tibialis posterior di sini. Warnanya apa? Hijau. Nah, kok tahu hijau? Ya. Ya. Nah, terus yang terakhir
pada arteria tibialis posterior kanan kita pasang elektrode EKG warnanya apa? Hitam. Nah, sehingga untuk elektrode EKG yang dipasang di ekstremitas menghafalkannya gampang. Merah, kuning, hijau, hitam. Jadi ini lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ini tiang listriknya. Tiang lampu traffic light-nya, gitu ya? Oke. Gampang kan? Oke, baik. Terus setelah semuanya terpasang, maka mesin kita nyalakan. Ya, mesin kita nyalakan dengan memencet on off. Nah, pencet on off. Nah, begitu nyala, gelombang EKG sudah langsung terbaca oleh mesin ini. Gelombang jantung dari Mas siapa namanya? Mas Aditya langsung terekam. Ini gelombangnya. Ya, kebetulan alat ini disetting ya keluar bunyi tit 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 gitu ya. Nah, tapi ini titnya pendek. Ya, kalau titnya panjang bahaya. Ya, sehingga saudara tidak perlu mengharapkan titiknya panjang, cukup titnya pendek saja cukup, karena ini bisa mendeteksi. Ya, tidak usah berpikir panjang itu berbahaya. Ya, oke. Sudah. Nah, karena ini adalah resting EKG, maka pemeriksaan kelistrikan jantungnya ini korban harus dalam keadaan diam, rileks. Kalau bergerak maka gelombang EKG ini akan kacau. Ya, gelombang EKG akan kacau. Ya, contohnya, silakan batuk Mas. Batuk. Nah, gerakkan tangannya atau taruh. Nah, tangannya bergerak maka gelombangnya akan tidak beraturan. Ya, sehingga ini dilakukan harus dalam keadaan korban atau pasien diam, rileks. Oke. Kalau dinyala sudah kelihatan stabil, maka langsung saja kita print. Ya, kita print dengan memencet tombol print. Nah, kita tombol print di sini ya. Nah, dah. Mesin akan menginterpretasikan gelombang EKG-nya. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini ada dua cowok, silahkan saudara perebutkan. Ya, rebutan boleh. Apa? Ya, silahkan diperebutkan dua cowok ini untuk menjadi model praktek saudara sekalian. Tapi kalau nanti saudara yang mahasiswi pengen praktek, ya sudah, nanti Pak Yoga dan teman-teman yang cowok nunggu di luar aja. Silahkan kodenya ditutup, saudara bisa praktek. Ya, nanti kuncinya dikunci dari dalam. Oke ya? Oke. Kalau sudah, maka hasil EKG kita potong. Nah, ini adalah hasil gelombang kelistrikan jantung dari Mas Aditya. Ya, kebetulan ini identitas pasien tidak saya masukkan karena ini tadi ceritanya adalah cerita gawat darurat itu tadi ya. Nah, kalau tidak gawat darurat, identitasnya saya masukkan, termasuk jenis kelaminnya Mas Aditya juga saya masukkan di sini identitasnya. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan saya masukkan. Oke. Nah, intinya dengan adanya gelombang ini, pasiennya masih hidup. Gitu ya. Itu. Terus nah, cuman ini kok ada keterangan tidak enak ini ya. Tapi tidak enak nanti kalau saudara kuliah di jantung aja ya. Nah, ini tulisannya adalah sinus rhythm. Sinus rhythm itu sinus ritme yang berasal dari S anode.
Nah, sinus S anode itu adalah sinus yang paling fisiologis. Sinusnya, listriknya, irama listriknya itu tit 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 tit. Nah, tititnya itu rutin. Ya, rutin itu ya, tititnya itu rutin. Tapi ini ada masalahnya adalah left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy berarti pembesaran ventricle kiri. Ya, tapi nggak usah khawatir ya. Karena apa? Karena keterangan di bawahnya adalah borderline normal ECG. Borderline normal ECG berarti semuanya dalam batas normal. Jadi rapopo. Ya, rapopo. Oke. Nah, nanti silahkan saudara yang pengen tahu jantungnya siapa, silahkan dicek di sini ya. Begitu nanti sehingga saudara bisa tahu. Besok kalau teman cowok saudara itu PDKT kepada saudara, saudara tahu riwayat kesehatannya itu kira-kira besok akan menjadi laki-laki tangguh atau laki-laki letoy gitu ya, salah satunya dari sini. Oke? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita bereskan. Ya, yang pertama karena kita sudah dapat rekamannya, pasiennya masih hidup, ya, alatnya kita matikan dulu dengan menekan tombol off beberapa saat. Alatnya mati, kemudian ya, ini kita bersihkan. Kenapa bersihkan? Karena kalau kotoran gel menempel di ini plat ini nanti akan mengganggu sensitivitas dari kelistrikan, pendeteksi kelistrikannya ya. Tuh. Ini jangan-jangan waktunya udah habis ini. Kurang 20 menit. Oh, kurang 20 menit, alhamdulillah. Paling enggak 18 17 menit. Oke, baik. Berarti silahkan praktek. Pak, ngelepasnya terserah aja, Pak. Ya kalau nggak mau ya nggak usah praktek toh, gampang aja kok. Pak, ngelepasnya terserah aja, Pak. Ngelepasnya terserah aja. Oh, ngelepasnya terserah aja. Oh, Pasien kalau lama-lama ditapak gini nepaknya banget kok. Apa? Kalau pasien gawat darurat gitu Hah? dipasang kayak gitu kayak 2 hari itu nepaknya banget kayak merah-merah gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. No problem, itu bukan sebuah penyakit, tidak akan menimbulkan sakit, Mas. Tidak ada masalah, no problem. Oke, terima kasih Mas Aditya.